Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Syafira atau panggilan akrabnya Ira bersama Dr. Wahyu. Halo Dr. Wahyu. Ya, jadi kali Halo ini dokter Ira. kami berdua ini dokter umum. Nah, lulusan FKUI. Kebetulan kita memang berdua ini bukan ahli COVID-19 ya, bukan dokter spesialis paru juga, tapi kita di sini yang tadi aku bilang ingin membahas supaya seenggaknya orang awam atau masyarakat di sini itu tidak salah kaprah gitu. Terima kasih juga nih untuk Dokter Wahyu, dulu teman sejawat saya, teman seangkatan saya dulu di FKUI, udah mau hadir dan share ke teman-teman aku di sini, teman-teman kami semua di sini gitu. Nah, sekarang kita akan mulai. Kita lagi ngetren banget nih ya Dokter Wahyu, sebenarnya apa sih COVID-19 itu gitu? Orang mungkin belum pada ngerti COVID-19 sama coronavirus. Apa sih definisi atau kita bahas singkat aja dulu deh nih perkenalan. Apa sih yang menyebabin heboh-hebohnya virus ini gitu? Boleh dijelasin Dokter Wahyu? Ya, terima kasih dokter Ira. Saya dengan dokter Wahyu, saya coba menjelaskan singkat terkait COVID-19 ini. Jadi saya akan ditemani oleh referensi juga. Jadi referensi saya ini dari literatur ya. Jadi saya jelaskan singkat bahwa COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit baru yang disebabkan oleh jenis strain baru, jenis virus yang baru. Nama virusnya yaitu SARS-CoV-2. Jadi sebenarnya beberapa tahun sebelumnya, tahun 2002 itu negara Cina pernah terjangkit juga. Salah satunya SARS. Jadi diberikan angka. Jadi karena dia memiliki banyak kesamaan seperti reseptornya, kemudian hewan pembawa virusnya, makanya dia diberikan angka 2 pada akhir. Jadi namanya SARS-CoV-2. Nah, seringkali teman-teman jadi bingung penularannya di mana sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh, jadi awal mula penularannya itu memang setelah dilakukan sequencing genetik, memang lebih sesuai ke arah kelelawar. Kelelawar itu bisa jadi karena dia punya jenis virus yang ada dalam tubuhnya, kemudian dia dikonsumsi oleh hewan lain, hewan yang dikonsumsi itu kemudian dimakan oleh manusia. Nah, makanya bisa tertular lewat makanan. Nah, itulah kenapa awalnya itu di Wuhan ya Dokter Wahyu, karena di Wuhan itu kalau tidak salah mereka itu menjual hewan-hewan seperti kelelawar dan itu dimakan, dan itu hal yang murah ya di Cina untuk di Wuhan itu lebih tepatnya untuk dikonsumsi gitu. Makanya asalnya itu dari Wuhan gitu. Nah sekarang kita udah tahu nih mengenai virus ini. Dan namanya COVID-19 itu ada coronavirus disease ya, dan 19 itu 2019 karena ini baru ditemukan tahun 2019 gitu. Makanya ini lagi heboh-hebohnya. Nah terus gimana sih Dokter Wahyu nih, bagaimana penularannya? Apakah penularannya ini banyak nih yang lagi heboh katanya bisa lewat udara, atau tadinya cuma bisa lewat permukaan aja dipegang terus kita megang wajah jadi tertular. Nah jadi yang benar yang mana nih? Apakah bisa dari udara, dari airborne, atau droplet aja dari percikan air liur? Boleh diterangin nggak nih Dokter Wahyu, bagaimana sih penularannya antar manusia itu? Ya, jadi terima kasih Dokter Ira. Jadi ada satu statement dari WHO yang menyatakan bahwa penularan dari airborne atau udara itu tidak terdefinisikan. Jadi sebenarnya tidak lewat udara, tapi dari WHO banyak organisasi dunia itu menyatakan bahwa penularannya itu melalui droplet. Droplet itu percikan dari seperti kita ngomong batuk, bersin. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi, jadi selain karena penularan melalui dropletnya, yang kedua bisa karena close contact. Jadi karena jarak kita itu sangat dekat. Sangat dekat. Nah, sebenarnya siapa aja sih yang rentan tertular COVID-19 ini, Dokter Wahyu? Apakah anak-anak itu rentan juga? Oh iya, sebelumnya saya ingin menambahkan, jadi mengapa statement dari WHO itu mengharuskan kita menjaga jarak 1-2 meter? Karena pertama nih, si droplet itu memang ukurannya jauh lebih besar, 5 mikro, lebih dari 5 mikro. Jadi dia akan jatuh sesuai dengan arah gravitasi. Beda halnya dengan penularan lewat udara, airborne. Ya,
ukurannya dia itu kurang dari 5 mikro. Jadi ketika teman-teman mengeluarkan seperti pasien-pasien TB, kalian coba batuk, itu dia akan lebih lama bertahan di udara dibandingkan dari si COVID-19. Nah, Oke, TB itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu maksudnya adalah TBC ya, kuman TBC yang untuk TBC paru itu, menginfeksi paru. Iya. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Jadi memang yang sangat disorotin itu adalah yang pertama yang mempunyai penyakit penyerta. Penyakit penyerta dalam artian dia ada penyakit jantung, penyakit gula, penyakit darah tinggi, atau penyakit kronik lainnya seperti penyakit gagal ginjal seperti itu. Nah, seringkali banyak yang menanyakan, kok anak-anak jarang disorotin, apakah dia tidak terlalu rentan apa gimana? Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam tubuh manusia itu ada reseptor dari COVID-19 ini. Reseptornya ACE2, jadi angiotensin converting enzyme 2. Yang kemarin sempat rame tuh ya, soal ACE2 itu. Ya, betul. Jadi pada orang dewasa yang punya penyakit penyerta yang saya sudah bilang tadi, tambah perokok, dia itu memang reseptor ACE2-nya tinggi, makanya dia termasuk golongan rentan. Nah, mengapa pada anak-anak itu jarang disorotin? Karena yang pertama, anak-anak ekspresi dari reseptor, jadi reseptor si ACE2 itu kurang pada anak-anak, bahkan ada laporan tidak ada pada anak-anak. Makanya pada anak-anak itu jarang didapatkan laporan, walaupun ada laporan yang menyatakan sangat ringan efeknya. Nah, sekarang kita akan bahas pencegahan terbaik. Nah, sebenarnya bagaimana sih Dokter Wahyu pencegahan terbaik dari COVID-19 ini gitu? Yang perlu teman-teman di sini tahu. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya mengingatkan bahwa statement dari Badan Organisasi Dunia, cara terbaik untuk menghindari penularan adalah dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan, kemudian memberikan jarak. Jadi physical distancing kurang lebih dari 1 meter. Ya, kemudian ya sebisa mungkin kita menjaga nutrisi kita ya, harus mencukupi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah COVID-19 ini bisa sembuh nih Dokter Wahyu? Ya, jadi COVID-19 ini sebenarnya bisa sembuh ya. Jadi COVID-19 ini bisa sembuh, tapi hanya saja pada beberapa kasus ketika pasien telah dinyatakan negatif dari hasil pemeriksaan biomolekuler ya. Kalau dalam ilmu medis itu dia pakai tes cepat untuk mengetahui rantai virusnya. Ketika dia sudah dikatakan negatif 2 kali berturut-turut pemeriksaan, maka itu sudah negatif. Tapi ada tapinya. Beberapa laporan mengatakan bahwa ada ditemukan lewat kotoran, lewat fezesnya. Nah, dinyatakan di situ dikaitkan dengan adanya viral shedding. Jadi sisa virusnya yang masih ada. Ternyata dikaitkan. Nah, jadi karena viral sheddingnya itu memiliki media siklus hidupnya itu kurang lebih sekitar 20-35 hari. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan, jadi untuk teman-teman yang udah sembuh, teman-teman tetap menjaga jarak dulu. Jadi tetap stay at home-nya, jangan langsung keluar rumah, karena ada laporan loh di Jepang kemarin, dia sudah melakukan social distancing, physical distancing aja masih ada yang positif loh, reinfeksi. Gitu. Cuma perlu ditahu juga bisa jadi karena dari hasil pemeriksaannya itu human error yang pertama ya, human error. Jadi dinyatakan negatif, tahu-taunya sebenarnya positif. Padahal masih positif. Ya, yang kedua memang walaupun tools alatnya ini yang PCR, alat untuk mendeteksi virusnya itu yang paling bagus untuk dilakukan, tapi ternyata dia mempunyai false negatif, jadi negatif palsu ternyata. Jadi makanya harus diulang 2 kali. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ataupun pemirsa lain, kalau menemukan pasien yang telah terinfeksi COVID dan sudah dinyatakan untuk pulang, sebaiknya tetap melakukan physical distancing dan stay at home. Dan stay at home ya. Nah, itu jadi kesimpulannya kalau dari bisa sembuh atau enggak, jawabannya itu bisa, namun setelah dinyatakan sembuh dari pemeriksaan PCR. Jadi ada 2 nih teman-teman, yang rapid test sama PCR. Bedanya apa? Kalau yang rapid test itu kan tes cepat ya. Itu beda nih sama yang lagi diomongin Dokter Wahyu. Yang Dokter Wahyu bilang itu adalah PCR ya. Jadi kita ambil lendir dari tenggorokan atau dari lubang hidung, kita cek
kita cek metodenya nama pemeriksaannya PCR, PCR. Nah itu kita lihat kalau udah 2 kali pemeriksaan PCR gitu. Nah tapi setelah pulang tetap harus melakukan physical distancing karena alasan tadi diketahui pada